bedanya kita hidup di dunia ini dengan kita di sekolah. Bedanya seperti ini. Kalau di sekolah kita dikasih pelajaran dulu, nanti akhir tahun baru diuji. Nah, mungkin tahun ini nggak ada ujian nasional ya. Apa Nadiem Makarim? Ya mangga, silahkan. Saya setuju banget itu. Tetapi dalam kehidupan yang realitas ini ya memang kita ini dikasih ujian dulu oleh Allah. Dari ujian itu kita mendapatkan pelajaran. Jadi artinya bahwa dua sikap yang berbeda ketika seseorang tidak berhasil mencapai tujuan, lalu dia mengklaimnya sebagai kegagalan, lalu disesali dengan kekecewaan. Itu satu. Yang kedua, kegagalan itu dilihatnya sebagai pembelajaran. Oh gitu toh. Dikata oh begitu toh. Oh baiklah, lain kali kita jangan melakukan hal semacam itu lagi. Dari kegagalan yang kita alami atau cita-cita yang tidak tercapai, di situ kita melakukan evaluasi. Jadi bukan menyesali, tapi kita terima sebagai suatu realita. Oh begitu toh. Kenapa aku sebabnya tidak berhasil? Sebabnya begini. Saya kira itu standar hidup ya. Sehingga kegagalan itu adalah sebagai pembelajaran. Jadi kita dikasih ilmu juga terima kasih dong. Ya, sebab kita tidak mungkin akan benar kalau kita tidak pernah mengalami salah. Itu logika. Tidak mungkin kita tahu benar kalau kita tidak pernah tahu yang salah. Karena bagaimanapun komparasi itu perlu dalam kehidupan ini. Dalam kehidupan suami istri, seorang perempuan yang baru pertama kali punya suami, dia tidak tahu suaminya betapa hebatnya. Ya, karena tidak punya perbandingan. Iya. Tetapi setelah terjadi perpisahan, baru dia menyesal. Dia tertidur selama ini. Baru setelah istrinya pergi, baru dia menyadarinya. Berbeda dengan seorang janda yang dulunya pernah punya suami yang tidak bagus, dapat ini. Padahalnya beda bagus, lebih sedikit saja lebih baik. Waduh, saya bahagia banget. Nah, itulah sebabnya bisa nggak kita melakukan komparasi dengan fakta alternatif atau fakta imajiner? Bisa sebetulnya kalau kita pandai berimajinasi. Ya, andaikan suami saya ini medit kayak apa, andaikan suami saya ini impoten bagaimana, andaikan suami saya ini orang miskin bagaimana. Nah, itu satu. Atau juga membandingkan dengan kehidupan orang yang lain. Ya, ini tentunya menjadi satu biasanya kegemaran ibu-ibu juga biasa kalau sore hari zaman dahulu kala ya, sekarang mah udah nggak ada. Sambil petanan tuh mencari kutu itu biasa berbaris, itu sering bercerita, tukar pikiran, tukar pengalaman masing-masing ya. Nah, suami kamu mah enak, duitnya banyak ya, tapi galak. Yang cerita lagi, suami saya mah nurut ya, tapi ya duitnya nggak punya. Gitu. Suami saya mah pinter, tapi udah tua. Nah, macam-macam lah seperti itu. Ada plus dan minusnya. Saya kira perlu kita dengan dengan perbandingan imajiner sajalah. Sebab kalau kita bercerita begitu kan artinya ya kurang nyaman juga sih, masa suami sendiri diceritakan orang lain sih. Dan itu selama ini kan merasanya tidak begitu berbahaya, padahal berbahaya loh menceritakan tentang keadaan rumah tangga sendiri kepada orang lain tuh. Apalagi hal yang sangat rahasia. Saya begitu.
Jadi maksud saya bahwa pada akhirnya ya Bapak Haji Fuad, bahwa hidup ini akhirnya adalah kita jadikan semuanya adalah pembelajaran semuanya, dan memanfaatkan pengalaman yang pernah kita jalani ketika mengalami kegagalan itu menjadi satu tanda kutip ya rambu dalam berkehidupan.